Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang bertemu saya lagi pada segmen yang sama yaitu segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen Ayo Belajar ini kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Tetap bersama saya. Tetap bersama saya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, silahkan perhatikan pada gambar pada slide berikut ini ya. Nah, di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, sekarang silahkan perhatikan masing-masing gambar itu, kemudian kalian amati apa yang ada dalam benak kalian berhubungan dengan keempat gambar tersebut. Nah, masing-masing gambar nanti uraikan pendapat kalian masing-masing. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, kita lihat di sini pada gambar 1 ada tenaga medis. Dokter sedang melakukan operasi. Kemudian di bawahnya di situ ada apa itu ya? Orang yang sedang memperbaiki kendaraan. Kemudian di bawahnya ini juga ada orang yang sedang menjahit. Kemudian paling bawah sendiri itu ada kuli. Kemudian di sini ada ibu-ibu yang sedang menyiapkan makanannya. Kemudian di sini ada anak sekolah. Lalu pada gambar 2 di sini ada usia kerja 18 sampai dengan 35 tahun. Kemudian ada orang yang sedang apa ini? Kemudian ada pedagang ya. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga ini ada dibutuhkan segera. Jadi syarat-syarat untuk suatu pekerjaan. Kemudian yang keempat ini ada orang yang sedang tidur di sini ya. Di sini ada gambar apa ini gelas ya, seperti seorang orang yang meminta-minta. Kemudian ada orang yang di depan komputer tapi sedang ngopi. Kemudian di sini tidak ada lowongan pekerjaan. Di sini ada orang yang sedang marah dengan keadaan gitu ya. Oke. Silahkan dipikirkan, nanti jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke materi selanjutnya. Nah, yang akan kita bicarakan di sini nanti meliputi bagian klasifikasi penduduk. Jadi ada penduduk di sini. Kemudian penduduk itu dibagi menjadi 2, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Lalu tenaga kerja dibagi menjadi 2, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Lalu angkatan kerja dibagi menjadi 2, sedang bekerja atau pengangguran. Nah, jadi penduduk itu meliputi 2, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja itu termasuk penduduk ya. Kemudian tenaga kerja itu meliputi 2, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berarti dia termasuk tenaga kerja. Kemudian angkatan kerja itu ada 2 juga, pekerja dan pengangguran. Itu termasuk dalam angkatan kerja. Ya, kita ulas satu persatu ya anak-anak ya. Penduduk, apa itu penduduk? Pasti kalian sudah tahu ya. Penduduk itu apa? Karena kalian juga termasuk penduduk. Ini dia. Kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu. Nah, itu disebut penduduk. Berarti kalian, saya, teman-teman kalian itu termasuk dalam kategori penduduk. Tetapi belum tentu kategori di bawahnya penduduk itu.
Lalu yang kedua adalah tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa. Jadi semua orang yang bisa menghasilkan barang atau jasa itu disebut dengan tenaga kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, itu tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah bukan angkatan kerja. Mohon maaf, bukan tenaga kerja. Jadi bukan tenaga kerja itu adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, yaitu di atas 15 tahun, namun tidak termasuk tenaga kerja. Kelompok ini contohnya adalah para pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Kira-kira kalian itu sudah usianya sudah mencapai 15 tahun atau belum? Nah, dipikirkan sendiri ya, masuk dalam yang bagian mana kalian gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu adalah penduduk dalam usia kerja atau produktif yang usianya 15 sampai 64 tahun yang aktif dalam kegiatan ekonomi baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Jadi, meskipun dia tidak bekerja atau nama lainnya pengangguran, tetapi jika usianya sudah mencapai 15 sampai 64 tahun, itu disebut angkatan kerja. Mengerti ya anak-anak ya? Lalu selanjutnya adalah bukan angkatan kerja. Nah, di sini. Bukan angkatan kerja itu adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja yaitu di atas 15 tahun. Jadi sama dengan bukan tenaga kerja tadi ya. Namun tidak termasuk angkatan kerja. Contohnya adalah para pelajar. Jadi kalian nanti baik mahasiswa, baik ibu kamu yang di rumah itu disebut bukan angkatan kerja. Gitu ya. Lalu selanjutnya adalah bekerja. Nah, di sini bekerja itu adalah suatu proses kegiatan di mana melibatkan mental dan fisik yang dilakukan seseorang untuk bisa mencapai tujuannya, baik imbalan berupa uang, baik mendapatkan imbalan berupa uang maupun barang. Jadi orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa itu disebut dengan bekerja. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran. Nah, ini pasti kalian sudah tahu ya, banyak sekali pengangguran di sekitar kita. Jadi pengangguran itu orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Itu anak-anak ya. Kemudian selanjutnya adalah nah, kita buka slide selanjutnya ya. Kita bahas yang gambar tadi. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama, gambar 1. Nah, kira-kira gambar 1 itu termasuk dalam kategori yang mana berdasarkan ini tadi ya. Nah, kita lihat masuk dalam kategori mana berdasarkan bagian klasifikasi penduduk. Ini dia. Gambar 1. Tenaga kerja. Siapa yang menjawab benar tenaga kerja? Kemudian gambar 2 bisa juga bekerja. Siapa yang menjawab salah satu atau dua-duanya? Tenaga kerja atau bekerja? Oke, pasti kalian benar ya kan? Ya, kita lanjutkan. Gambar yang pertama. Nah, ini di sini ada ahli bedah sama dokter dan perawatnya di sini ya. Dikatakan tenaga kerja terdidik. Jadi tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Kenapa dikatakan tenaga kerja terdidik? Karena dia dalam bekerja membutuhkan pendidikan yang tinggi. Contohnya adalah dokter. Dia harus lulusan dokter.
dokter atau kedokteran. Contoh lagi selain dokter apa, anak-anak? Ya, guru. Dia harus harus bisa bekerja atau harus lulusan S1 atau sarjana. Nah, kemudian apalagi anak-anak? Konsultan, pengacara. Nah, berikut itu tadi adalah tenaga kerja terdidik. Jadi dia membutuhkan pendidikan khusus. Nah, kemudian yang kedua ini, ada itu montir sama penjahit itu termasuk dalam kategori tenaga kerja terlatih. Kenapa kok begitu? Karena mereka membutuhkan pelatihan. Meskipun pendidikannya tinggi, tetapi kalau dia tidak punya keterampilan untuk memperbaiki motor, menjahit, maka dia tidak bisa melakukannya. Jadi mereka itu membutuhkan pelatihan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi, seperti halnya kuli bangunan, dia tidak perlu latihan. Yang penting kekuatan ototnya bagus, kuat. Jadi, mereka mengandalkan kekuatan otot. Nah, begitu anak-anak paham ya? Pasti kalian sudah mengerti. Oke. Selanjutnya adalah gambar 2. Di situ kita lihat di sini ada usia 18 sampai dengan 35 tahun syaratnya. Terus ini ada orang yang mencari pekerjaan ya. Kemudian ada yang sudah bekerja sebagai pedagang. Nah, ini kategori gambar nomor 2 itu disebut angkatan kerja. Nah, ini angkatan kerja ya, baik dia yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan tetapi dan usianya sudah masuk usia kerja disebut angkatan kerja. Oke, yang ketiga ini disebut pasti sudah tahu semua. Gambar apa ini anak-anak? Oke, benar sekali. Ini adalah gambar lowongan pekerjaan. Apa itu lowongan pekerjaan? Kesempatan kerja bagi orang yang mencari pekerjaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah keempat, ya kira-kira gambar apa ini? Oke, betul sekali. 100 untuk kalian. Ini adalah gambar pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran di sini nanti kita akan membahasnya satu-satu pada video berikutnya. Oke, anak-anak ya? Nah, jadi ada jenis-jenis pengangguran yang nanti kita akan bahas lagi. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, tenaga kerja itu termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi daerah yang warnanya kuning ini disebut tenaga kerja. Nah, di dalam daerah warna kuning itu ada yang abu-abu, di sini angkatan kerja, kemudian ada yang warna biru, ini bukan angkatan kerja. Jadi tenaga kerja itu adalah angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Jadi maksudnya di sini adalah, nah ini, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu makan maupun untuk menyekolahkan anak-anaknya. Nah, itulah disebut tenaga kerja. Nah, ini tadi paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya ada yang dinamakan partisipasi angkatan kerja atau tingkat partisipasi angkatan kerja yang disingkat dengan TPAK. Nah, jumlah angkatan kerja yang diserap oleh pasar atau lapangan kerja itu disebut TPAK. Bagaimana rumusnya? Dirumuskan dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah tenaga kerja dikalikan 100%. Nanti akan terlihat berapa TPAK-nya. Nah, oke, ini rumusnya ya anak-anak ya. Jadi ini harus dipahami dan harus hafal tentang rumus ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk soalnya dulu. Oke ya.
Diketahui data penduduk suatu daerah sebagai berikut. Pengangguran 600 jiwa, ibu rumah tangga 300 jiwa, pelajar 150 jiwa, pekerja 500 jiwa. Kemudian diminta di sini yang pertama adalah angkatan kerja. Angkatan kerja itu tadi adalah orang yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan atau pengangguran. Itu angkatan kerja ya. Kemudian yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Dia memasuki usia kerja tetapi bukan termasuk angkatan kerja. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja, baik angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Kemudian yang keempat ditanyakan adalah TPAK. Nah, kita hitung satu-satu ya anak-anak ya. Oke, yang pertama angkatan kerja dulu. Angkatan kerja itu adalah pengangguran ditambah pekerja. Jadi, orang yang sedang bekerja dan maupun sedang mencari pekerjaan tetapi sudah masuk dalam usia kerja. Penganggurannya tadi 600, ya, ditambah pekerjanya 500. Maka akan ditemukan hasil 1.100. Oke. Kemudian, bukan angkatan kerja itu tadi, dia masih usia kerja, tapi bukan angkatan kerja. Contohnya adalah ibu rumah tangga dan pelajar. Kenapa? Karena ibu rumah tangga itu dia mengurusi keluarganya. Dan pelajar itu sedang mencari ilmu, dia tidak bisa dikatakan pengangguran. Jadi, ibu rumah tangga ditambah pelajar. Jadi, ibu rumah tangganya tadi 300, pelajarnya 150. Jadi, totalnya adalah 450 jiwa. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Jadi, semua penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik itu angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Jadi yang bisa menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi 1.100 ditambah 450. Nah, ini hasilnya adalah 1.550 jiwa. Kemudian yang terakhir adalah TPAK dirumuskan dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100%. Angkatan kerjanya tadi 1.100 dibagi tenaga kerjanya tadi 1.550 kali 100 berarti hasilnya adalah 70,97%. Jadi tingkat partisipasi angkatan kerjanya adalah 70,97%. Oke, dari sini paham ya anak-anak ya, cara menghitungnya mudah sekali. Oke, selanjutnya adalah kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja itu apa? 1. Usia tenaga kerja. Nah, sudah kadang-kadang kan ada begini. Usia minimal 20 tahun, maksimal 35 tahun pada tanggal 31 Desember 2020. Misalnya begitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah tingkat pendidikan. Dibutuhkan untuk manajer dengan kualifikasi pendidikan S1 manajemen, tingkat pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah lapangan kerjanya apa di sini. Kemudian jumlah lowongan kerja dibutuhkan misalnya ada 3 orang yang menempati manajer, staf keuangan, kemudian manajer pemasaran, misalnya seperti itu, dan lain-lain. Tuh.
Kemudian anak-anak, yang terakhir bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja? Bisa pelatihan, kadang-kadang ada pelatihan membuat bunga, kemudian pelatihan komputer. Nah, itu ya. Kemudian ada pelatihan perkoperasian, nah, itu adalah upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Kemudian ada tingkat pendidikan. Nah, biasanya pendidikan yang lebih tinggi itu juga kualitas tenaga kerjanya juga lebih baik. Kemudian adanya magang, misalnya ada anak SMK ya kebanyakan, nah itu ada yang namanya magang, biasanya 1 bulan sampai 3 bulan. Nah itu untuk memberikan keterampilan kepada mereka atau pengalaman kepada mereka tentang ketenaga kerjaan. Jadi tiga hal itu dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja ya anak-anak ya. Kemudian tugasnya di sini, untuk mengukur seberapa paham kalian dan untuk mengukur tindak lanjut kalian setelah pelajaran ini adalah coba buat sebuah rencana pelatihan dalam upaya peningkatan tenaga kerja yang meliputi satu, tujuan pelatihannya apa? Untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang apa? Tuh. Kemudian yang kedua, jenis pelatihannya berupa apa? Workshop, pelatihan, atau seminar. Kalau workshop biasanya lebih dari 1 hari, minimal 3 hari. Nah, seminar boleh 1 hari. Pelatihan boleh lebih dari 1 hari. Kemudian yang ketiga adalah topik pelatihan. Topik yang diangkat itu tentang apa? Pelatihan komputer yang disebutkan tadi ya, bisa keterampilan membuat bunga, keterampilan dalam membuat kipas. Nah, itu topik pelatihan. Kemudian sasaran peserta workshop atau sasaran peserta pelatihan. Peserta pelatihannya itu meliputi orang yang berprofesi sebagai sebagai apa? Bisa sebagai ibu rumah tangga. Nah, misalnya kalau ibu rumah tangga berarti pelatihannya tentang cara membuat bunga, misalnya begitu. Jangan ibu rumah tangga pelatihannya tentang pembuatan media pembelajaran, kan nggak nyambung gitu ya. Kemudian yang kelima adalah tindak lanjut. Rencana tindak lanjut setelah melakukan pelatihan ini itu apa? Membuat usaha kecil misalnya, mengumpulkan hasil karya kemudian dijual kembali. Nah, itu namanya adalah tindak lanjut. Nah, paham ya anak-anak ya? Nanti silakan tugas ini nanti kalian tulis di buku atau di kolom komentar ya, anak-anak ya. Nah, supaya nanti saya juga tahu seberapa paham kalian nanti. Oke, anak-anak, itu tadi adalah pembahasan tentang ketenaga kerjaan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan ilmu bagi kalian. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan materi-materi yang menarik lainnya dan bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.